Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34-42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6
ayat 1-15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ujian bagi iman. Begitu sering kita mendengar perkataan orang bahwa suatu kemalangan atau penderitaan adalah ujian bagi iman kita. Memang, dikala kita sakit atau gagal, kita sering mempertanyakan di mana kebaikan dan kuasa Tuhan. Kepercayaan dan keyakinan akan kuasa Allah gampang terguncang ketika pelbagai permintaan dan harapan tak kunjung dialami.
apalagi kalau terjadi hal yang malah sebaliknya. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Gamaliel mengungkapkan kata-kata yang menantang iman orang-orang Yahudi yang percaya kepada kemahakuasaan Allah. Gamaliel berkata, jika maksud dan perkataan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang berkuasa, dan mereka tahu juga bahwa mereka tidak dapat, bahkan tidak boleh, melakukan sesuatu yang melawan Allah dan kuasanya. Karena itu, mendengar kata-kata Gamaliel, orang-orang yang sudah terbakar emosi untuk mencelakakan para rasul berhenti menuntut hukuman berat bagi mereka. Sayangnya, para murid, walaupun sudah dan sedang menyaksikan pelbagai kata dan perbuatan Yesus yang menakjubkan, tidak serta-merta memiliki keyakinan teguh terhadap kuasa yang ada pada Yesus Sang Guru. Ketika Yesus menantang mereka dengan kata-kata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Mereka bingung dengan keterbatasan yang ada pada mereka dan lupa bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Paskah telah menyadarkan dan membangkitkan kepercayaan serta keyakinan kita akan kuasa Allah yang telah diperlihatkan Yesus melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita memang sadar akan kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita pun dalam hal iman akan Allah. Namun, kita berharap agar melalui perayaan Paskah ini, kita selalu mau bangkit dan berjalan terus dalam iman akan kuasa Allah, walau berjalan di tengah pelbagai ujian kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.